Seorang pria berusia 70 tahun datang kepada saya baru-baru ini dengan perasaan frustrasi, malu, dan bingung. Dia berkata, "Dokter, saya tidak mengerti. Saya makan dengan baik, saya berjalan setiap hari. Tetapi ketika tiba waktunya untuk berhubungan intim, tidak ada yang berfungsi. Apa yang saya temukan bahkan mengejutkan saya. Kebiasaan pribadinya sesuatu yang telah dilakukannya selama puluhan tahun. Secara diam-diam menyumbat aliran darah ke penisnya. Tidak dalam semalam, tetapi tetes demi tetes, tahun demi tahun. Saya Dr. Siti Nurhayati, ahli urologi dan pakar kesehatan pria dengan wawasan klinis selama puluhan tahun tentang apa yang benar-benar membuat pria lanjut usia tetap kuat, bergairah, dan hidup secara intim. Kebanyakan pria berpikir masturbasi tidak berbahaya, tetapi setelah usia 60 tahun, kebiasaan normal tertentu dapat secara diam-diam merusak saraf, menyempitkan pembuluh darah, dan merusak fungsi seksual tanpa Anda sadari penyebabnya. Dalam video ini saya akan mengungkap 4 rahasia masturbasi yang perlahan-lahan melemahkan sirkulasi Anda dan merusak keintiman Anda. Dan saya akan memberikan Anda cara yang lebih aman dan lebih cerdas untuk melindungi kesehatan Anda. Rahasia pertama saja adalah sesuatu yang dilakukan oleh 90% pria lanjut usia, dan itu adalah salah satu alasan terbesar penurunan vaskular yang diam-diam. Mari kita mulai. Sebelum kita melanjutkan, jika Anda merasa ini membuka wawasan, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah ketinggalan wawasan kesehatan lain yang dirancang untuk membantu Anda tetap kuat, intim, dan mandiri setelah usia 60. Dan jika Anda setuju dengan saya, ketik angka 1 di kolom komentar untuk menunjukkan dukungan Anda, atau angka 0 jika Anda pikir saya bisa lebih baik. Umpan balik Anda lebih berarti dari yang Anda kira. Sekarang mari kita selami rahasia pertama, dan yang satu ini sangat penting. Ini adalah kebiasaan yang begitu umum, begitu terabaikan, sehingga secara diam-diam memutus aliran darah ke penis pada jutaan pria lanjut usia setiap hari. Saya menyebutnya cengkeraman maut. Rahasia pertama, cengkeraman maut, the death grip. Bagaimana tekanan berlebihan membunuh sensitivitas dan aliran darah Anda? Ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang saya lihat pada pria lanjut usia dan salah satu yang paling merusak. Mereka tidak membicarakannya dengan teman-teman mereka. Mereka jarang mengangkatnya di ruang praktik saya. Tetapi ketika pintu tertutup dan mereka akhirnya terbuka, kebiasaan ini selalu terungkap menggunakan terlalu banyak tekanan saat masturbasi. Apa yang sering disebut cengkeraman maut mungkin terdengar tidak berbahaya, bahkan sedikit lucu, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Kebiasaan ini secara diam-diam menghancurkan pembuluh darah yang menjaga kejantanan Anda tetap hidup. Ketika Anda mencengkeram terlalu kencang, terutama dari waktu ke waktu, Anda melakukan lebih dari sekadar menstimulasi saraf secara berlebihan. Anda sebenarnya menekan dan merusak pembuluh darah kecil di dalam batang penis Anda. Pembuluh darah ini rapuh, terutama setelah usia 60. Ketegangan yang berulang menyebabkan robekan mikro dan peradangan pada jaringan vaskular. Seiring waktu, dinding pembuluh darah ini mulai mengeras, mengurangi kemampuannya untuk mengembang dan membawa darah. Apa yang Anda dapatkan adalah bentuk pencekikan yang lambat dan tak terlihat. Arteri yang pernah membawa sirkulasi yang kuat dan sehat, kini berjuang untuk mengantarkan darah yang cukup bahkan untuk ereksi parsial. Dan inilah yang kebanyakan pria tidak sadari. Kehilangan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini menyelinap perlahan. Suatu hari Anda menyadari butuh waktu lebih lama untuk terangsang. Hari lain Anda menyadari perasaannya tidak sama lagi. Akhirnya, darah tidak mengisi bilik seperti dulu. Anda menyalahkannya pada usia. Tetapi itu bukan cerita lengkapnya. Yang sebenarnya terjadi adalah kerusakan perlahan pada kesehatan vaskular Anda yang disebabkan oleh cara Anda menstimulasi diri sendiri selama bertahun-tahun. Saya punya seorang pasien berusia 67 tahun yang datang karena mengira dia memerlukan terapi testosteron, tetapi ketika kami memeriksa lebih dalam kadar hormonnya baik-baik saja. Yang kami temukan adalah ia telah mengalami penebalan seperti jaringan parut di jaringan sekitar bilik ereksinya. Penyebabnya, bertahun-tahun melakukan kepuasan diri yang terlalu agresif. Itu secara harfiah telah membentuk kembali fungsi seksualnya.
Dan bagian terburuknya itu bisa dihindari hanya dengan sedikit kesadaran. Tekanan semacam ini tidak hanya merusak sirkulasi, itu mematikan sensitivitas. Ujung saraf menjadi kurang responsif yang membuat pria meremas lebih keras lagi untuk merasakan sesuatu, melanjutkan siklus kerusakan. Ini mempengaruhi lebih dari tubuh Anda. Itu mengikis kepercayaan diri Anda, keintiman Anda dan hubungan Anda dengan pasangan. Anda berhenti berinisiatif, Anda menarik diri secara emosional. Kerusakannya tidak hanya fisik, itu sangat pribadi. Jika ini terdengar akrab, belum terlambat, Anda dapat melatih kembali tubuh Anda. Gunakan sentuhan yang lebih ringan, hubungkan kembali dengan sensasi daripada kekuatan, dan yang terpenting, hormati apa yang dibutuhkan tubuh Anda sekarang, bukan apa yang bisa ditoleransinya puluhan tahun yang lalu. Perlakukan penis Anda bukan sebagai objek untuk ditaklukkan, tetapi sebagai bagian dari diri Anda yang pantas mendapatkan perawatan, perhatian, dan kesabaran. Pergeseran satu ini bisa menjadi perbedaan antara keintiman yang memudar dan hubungan yang direvitalisasi. Sekarang disinilah menjadi lebih mengkhawatirkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa cara Anda masturbasi bukan satu-satunya bahaya? Faktanya, apa yang tidak Anda gunakan selama momen-momen pribadi itu mungkin menyebabkan kerusakan yang sama besarnya. Kebanyakan pria melewatkannya dan membayar harga yang mahal untuk kesalahan itu. Mari kita bicarakan rahasia berikutnya. Rahasia kedua, masturbasi tanpa pelumas. Pembunuh senyap kulit. Izinkan saya menanyakan sesuatu yang tidak akan ditanyakan oleh kebanyakan dokter. Kapan terakhir kali Anda menggunakan pelumas saat memuaskan diri sendiri? Bagi banyak pria di atas 60 tahun, jawabannya adalah tidak pernah atau saya tidak berpikir saya membutuhkannya. Dan disitulah tepatnya bahaya dimulai. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Ambil tangan Anda dan gosokkan dengan cepat ke kulit kering selama 30 detik. Terasa mengiritasi bukan? Sekarang bayangkan melakukan itu pada bagian tubuh Anda yang paling sensitif, di mana kulitnya lebih tipis, lebih rapuh, dan sangat bergantung pada pembuluh darah dan saraf yang halus untuk berfungsi. Itulah yang terjadi setiap kali Anda masturbasi tanpa pelumas. Dan meskipun mungkin tampak tidak berbahaya pada saat itu, gesekan kering ini adalah salah satu ancaman yang paling diabaikan terhadap keintiman pria di usia tua. Ketika Anda merangsang tanpa pelumas, Anda menciptakan robekan mikro pada kulit penis. Cedera kecil ini mungkin tidak berdarah atau perih, tetapi mereka menyebabkan peradangan jangka panjang, penumpukan jaringan parut, dan penyempitan bertahap jalur kapiler yang mengantarkan darah kaya oksigen ke penis. Seiring waktu, trauma-trauma kecil ini bergabung menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Aliran darah yang terbatas, sensitivitas yang berkurang, dan hilangnya kekerasan saat ereksi. Saya telah melihat ini secara langsung pada banyak pasien. Seorang pria 72 tahun datang dengan perasaan hancur karena keintimannya yang menurun. Dia berkata, rasanya tubuh saya tidak mau merespons lagi. Dia bukan penderita diabetes, dia tidak merokok. Tetapi ketika kami memeriksa jaringannya, ada penipisan kulit yang terlihat dan elastisitas yang berkurang, tanda-tanda kerusakan mikro yang berkepanjangan. Dia telah masturbasi kering selama lebih dari 40 tahun, tidak pernah menyadari bahwa dia perlahan-lahan mencekik pembuluh darah yang memungkinkannya merasakan kenikmatan. Yang paling membuatnya takut dan yang sering harus saya jelaskan dengan lembut adalah bahwa ketika jaringan parut menggantikan jaringan lunak, pembuluh darah tidak bisa lagi mengembang seperti dulu. Itu berarti lebih sedikit darah yang masuk, lebih sedikit yang tertahan, dan sensasi yang dulu Anda anggap biasa mulai menghilang. Tubuh Anda mulai memperlakukan area tersebut seperti zona trauma. Kerusakannya menjadi struktural, dan masalah struktural jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Tetapi tidak harus seperti itu. Sesuatu yang sesederhana menggunakan pelumas berkualitas tinggi yang berbahan dasar air atau silikon dapat secara dramatis mengurangi gesekan, melindungi lapisan kulit, dan menjaga integritas sistem sirkulasi Anda. Anggap saja sebagai obat pencegahan. Sama seperti memakai tabir surya melindungi kulit Anda, pelumas melindungi kejantanan Anda. Ini bukan hanya tentang kenyamanan, ini tentang fungsi, vitalitas, dan menjaga apa yang paling penting seiring bertambahnya usia.
Dan jika Anda belum pernah menggunakannya sebelumnya, tidak apa-apa. Belum terlambat untuk memulai sekarang. Tubuh Anda masih mampu menyembuhkan dan membaik jika Anda memberinya kondisi yang tepat untuk melakukannya. Menghormati tubuh Anda bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Tapi ini sesuatu yang lebih mengejutkan. Bahkan ketika pria melakukan segalanya dengan benar cengkeraman lembut, pelumas yang tepat posisi tubuh mereka selama momen-momen ini masih bisa secara diam-diam memutus sirkulasi tanpa mereka sadari. Dan efeknya sama berbahayanya. Biarkan saya tunjukkan apa yang saya maksud. Rahasia ketiga, postur yang buruk. Mengapa masturbasi sambil duduk dapat menghambat sirkulasi? Ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi salah satu hal paling berbahaya yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan seksual Anda setelah usia 60 tidak melibatkan tangan Anda, itu melibatkan postur Anda. Faktanya, saya telah melihat pria kehilangan bertahun-tahun keintiman hanya karena cara mereka duduk. Kebanyakan pria lanjut usia masturbasi sambil duduk. Itu nyaman, pribadi, dan itulah yang selalu mereka lakukan. Tetapi seiring waktu, kebiasaan satu ini secara diam-diam mencekik sirkulasi ke daerah panggul. Ketika Anda duduk, terutama membungkuk di kursi atau meringkuk di tempat tidur, Anda memberikan tekanan langsung pada perineum area di antara anus dan skrotum. Yang kebanyakan orang tidak sadari adalah disinilah rumah bagi jaringan arteri dan saraf penting yang menyuplai darah ke penis. Tekanan itu bertindak seperti penjepit, menutup pembuluh darah kecil itu dan menekan saraf pudendal. Ini seperti mencoba menyirami taman Anda dengan selang yang tertekuk. Tidak peduli seberapa tinggi tekanannya, alirannya akan terhambat. Kompresi postural semacam ini tidak menimbulkan rasa sakit. Itulah sebabnya ia tidak diperhatikan selama bertahun-tahun. Tetapi secara diam-diam, sedikit demi sedikit, jaringan kekurangan oksigen, sirkulasi melambat, dan sensasi memudar. Saya ingat seorang pria bernama Robert, 74 tahun, yang datang kepada saya dengan frustrasi bahwa bahkan dengan obat-obatan, ereksinya terasa mati rasa dan lemah. Kami memeriksa semuanya, tes darah, kadar hormon, bahkan fungsi kardiovaskular. Tapi kemudian dia dengan santai menyebutkan bagaimana dia selalu duduk di tepi tempat tidurnya untuk memuaskan diri, membungkuk selama 20 hingga 30 menit setiap kalinya. Itulah bagian yang hilang. Kami melakukan USG dan menemukan tanda-tanda kongestif vaskular dan penurunan aliran darah ke penis. Posturnya adalah biang keladinya, bukan hormonnya, bukan jantungnya, tetapi cara dia duduk. Jenis kerusakan ini terakumulasi secara perlahan. Apa yang dimulai sebagai mati rasa ringan berubah menjadi ereksi yang tidak sempurna. Apa yang dimulai sebagai kesemutan menjadi gairah yang tertunda. Akhirnya banyak pria kehilangan kemampuan untuk mempertahankan keintiman sama sekali. Bukan karena mereka terlalu tua, tetapi karena aliran darah panggul mereka telah terputus secara diam-diam terlalu lama. Inilah kebenaran yang tidak akan diberitahukan oleh kebanyakan orang, vitalitas seksual bergantung pada kesehatan panggul. Jika Anda menghancurkan fondasi itu, semua yang di atasnya akan runtuh. Daerah panggul membutuhkan ruang, gerakan, dan kelegaan dari tekanan. Solusinya sederhana namun kuat. Berbaring dengan penyangga, buka pinggul, hindari periode kompresi yang lama. Sama seperti Anda tidak akan memutus aliran darah ke kaki Anda selama 30 menit, jangan lakukan itu pada organ paling vital Anda. Anda pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kehilangan sensasi dan hubungan hanya karena cara Anda duduk. Penyesuaian beberapa inci bisa berarti bertahun-tahun keintiman dan fungsi yang pulih. Dan percayalah, diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Tetapi bahkan postur bukanlah cerita lengkapnya. Karena terkadang kerusakan sebenarnya tidak datang dari cara Anda duduk atau bahkan cara Anda menyentuh. Itu datang dari seberapa sering Anda melakukannya dan cara tubuh Anda mencoba memberitahu Anda bahwa itu sudah cukup. Disitulah kebanyakan pria benar-benar buta dan membayar harganya. Biarkan saya jelaskan. Rahasia keempat, stimulasi dan frekuensi berlebihan, mengabaikan sinyal alami tubuh. Yang satu ini lebih sulit didengar oleh banyak pria, tetapi saya harus mengatakannya dengan jelas. Terkadang bahaya terbesar bukan pada apa yang Anda lakukan sekali, tetapi pada apa yang Anda lakukan berulang-ulang tanpa membiarkan tubuh Anda pulih.
Saya berbicara tentang stimulasi berlebihan. Masturbasi terlalu sering, terutama tanpa menghormati kebutuhan tubuh Anda untuk beristirahat, secara diam-diam mengikis kesehatan vaskular dan seksual Anda. Dan pada saat Anda merasakan kerusakannya, itu sudah mengakar. Saya tahu bagaimana itu terjadi. Anda pensiun, Anda menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, Anda mencari kenyamanan, pelepasan, atau hanya sesuatu untuk mengisi kesunyian. Masturbasi terasa seperti jalan keluar yang aman, tetapi tanpa batas, tanpa kesadaran, itu menjadi racun yang lambat. Tubuh setelah usia 60 tidak dibangun untuk jenis pemulihan cepat yang dimilikinya di usia 30-an. Pembuluh darah lebih rapuh, sistem saraf lebih reaktif, dan keseimbangan hormonal lebih sensitif terhadap stres. Setiap kali Anda mencapai klimaks, tubuh Anda memasuki fase pemulihan sementara yang kita sebut periode refraktori. Bagi pria yang lebih muda, ini mungkin berlangsung beberapa menit, tetapi bagi pria yang lebih tua bisa berlangsung berjam-jam bahkan berhari-hari. Dan jika Anda memaksakan diri melewati jendela itu terlalu sering, jika Anda mengabaikan jeda alami tubuh Anda menciptakan siklus konstan stimulasi berlebihan dan peradangan. Pembuluh darah tetap menyempit, penis tidak menerima oksigen yang dibutuhkannya untuk pulih sepenuhnya. Dalam banyak kasus, ini menyebabkan kongesti panggul kronis dan kelelahan saraf. Saya telah melihat pria berusia 60-an dan 70-an yang perlahan-lahan kehilangan semua sensitivitas, bukan karena penyakit, tetapi karena mereka memaksakan diri terlalu jauh, terlalu sering, terlalu lama. Darah berhenti mengalir sebagaimana mestinya, saraf menjadi tumpul, ereksi melemah, dan keintiman menjadi kenangan alih-alih pengalaman hidup. Yang membuat ini begitu berbahaya adalah kerusakannya terasa tidak terlihat pada awalnya. Ia bersembunyi di balik keyakinan bahwa lebih banyak lebih baik. Tetapi apa yang dibutuhkan tubuh Anda sekarang bukanlah lebih banyak stimulasi. Itu adalah lebih banyak rasa hormat. Setiap ereksi membutuhkan darah, oksigen, dan koordinasi neurologis. Jika Anda terus-menerus menguras sistem ini tanpa waktu untuk mengisi ulang, kerusakannya menjadi kumulatif dan dalam beberapa kasus permanen. Ini bukan tentang rasa malu, ini tentang kebijaksanaan. Mengetahui kapan harus berhenti sama kuatnya dengan mengetahui bagaimana memulai. Saya sering merekomendasikan pria lanjut usia untuk mengurangi frekuensi mereka menjadi 2 hingga 4 kali seminggu, tergantung pada energi, sirkulasi, dan pemulihan mereka. Beri sistem Anda kesempatan untuk sembuh, biarkan hasrat Anda kembali secara alami, alih-alih memaksanya. Imbalannya adalah sensitivitas yang lebih besar, ereksi yang lebih kuat, dan hubungan yang diperbarui dengan pasangan Anda. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Karena inti dari keintiman ini bukan hanya tentang stimulasi. Ini tentang kehadiran, kesadaran, merasakan lebih banyak, bukan hanya melakukan lebih banyak. Jika Anda memberi tubuh Anda ruang untuk bernapas, ia akan mengejutkan Anda dengan apa yang masih bisa dilakukannya, tidak peduli berapapun usia Anda. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, jika kebiasaan ini sudah menyebabkan kerusakan, apakah sudah terlambat untuk memperbaikinya? Jawabannya adalah tidak. Faktanya, ada strategi praktis yang terbukti dapat membantu memulihkan aliran darah, meningkatkan sensitivitas, dan mengembalikan kehidupan ke area yang terasa mati rasa. Biarkan saya memandu Anda melalui apa yang benar-benar berhasil. Jalan menuju pemulihan, cara mengembalikan sirkulasi, sensasi, dan keintiman. Setelah usia 60, saya telah berbagi banyak hal dengan Anda hari ini, dan jika ada di antaranya yang membuat Anda berhenti sejenak, biarkan saya meyakinkan Anda tidak sendirian dan belum terlambat. Tidak peduli berapa lama Anda hidup dengan kebiasaan ini, tubuh Anda masih ingin sembuh, darah Anda masih ingin mengalir, hati Anda masih menginginkan hubungan. Jalan menuju pemulihan tidak rumit, tetapi membutuhkan niat dan sedikit keberanian untuk berubah. Mulailah dengan mengubah cara Anda memandang kepuasan diri. Ini bukan hanya tindakan pribadi, ini adalah bagian dari rutinitas kesehatan Anda sekarang. Gunakan sentuhan yang lembut, bukan karena kelemahan, tetapi karena sirkulasi Anda bergantung padanya. Gunakan pelumas dengan murah hati sebagai tindakan perawatan harian untuk kulit dan pembuluh darah yang mendukung keintiman Anda. Mungkin terasa canggung pada awalnya, tetapi saya jamin satu langkah itu saja melindungi lebih dari sekadar kenyamanan Anda.
itu menjaga fungsi. Kemudian ubah cara Anda memposisikan diri. Kurangi duduk, lebih banyak berbaring. Buka pinggul Anda, ciptakan ruang di tubuh bagian bawah Anda agar arteri dan saraf yang melayani panggul Anda bisa bernapas lagi. Bahkan bantal kecil di bawah tulang ekor Anda dapat membuat perbedaan besar. Ini mungkin terdengar seperti penyesuaian kecil, tetapi ketika Anda menjumlahkannya, mereka menjadi fondasi untuk ereksi yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Perhatikan baik-baik seberapa sering Anda melakukan stimulasi. Tetapkan batasan bukan untuk membatasi diri Anda, tetapi untuk memberi tubuh Anda waktu untuk pulih. 2 hingga 4 kali seminggu adalah ritme yang sehat bagi kebanyakan pria di atas 60 tahun. Dan alih-alih mengejar intensitas, kejar kehadiran. Luangkan waktu Anda, perlambat, bernapas, fokus pada sensasi alih-alih pelepasan. Anda akan kagum betapa lebih memuaskannya ketika Anda memberi ruang bagi tubuh Anda untuk merasakan lagi. Selain teknik, rawat sirkulasi Anda setiap hari. Lebih banyak berjalan, regangkan pinggul dan punggung bawah Anda, minum lebih banyak air, makan makanan yang mendukung kesehatan pembuluh darah seperti buah bit, beri, bayam, dan ikan berlemak. Dan jangan takut untuk berbicara dengan dokter jika Anda khawatir tentang aliran darah, mati rasa, atau perubahan fungsi. Mendapatkan dukungan bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Anda masih peduli untuk hidup sepenuhnya. Dan di atas segalanya, maafkan diri Anda sendiri. Banyak kebiasaan yang telah kita bicarakan hari ini tidak diajarkan kepada Anda. Anda melakukan apa yang Anda pikir normal, apa yang terasa benar pada saat itu, tapi sekarang Anda tahu lebih baik. Sekarang Anda bisa memilih secara berbeda dan pilihan itu dapat memulihkan lebih dari sekadar kesehatan fisik. Itu dapat mengembalikan kepercayaan diri, koneksi, dan bahkan kegembiraan. Anda tidak terlalu tua. Anda tidak rusak. Anda belum selesai. Ini adalah kesempatan Anda untuk merebut kembali apa yang penting. Dan setiap langkah yang Anda ambil, setiap perubahan yang Anda buat, dapat membantu membawa lebih banyak kehidupan, lebih banyak sensasi, dan lebih banyak kedekatan ke tahun-tahun mendatang. Jika Anda masih menonton dan siap untuk memulai perjalanan ini, beritahu saya dengan mengetik "Saya siap" di kolom komentar. Dan ingat, terkadang perubahan terkecil menghasilkan terobosan terbesar. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Jika Anda siap untuk mengambil kembali kendali, tekan subscribe dan ketik "Saya siap" di kolom komentar. Kebangkitan Anda dimulai sekarang.